Oke teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan yaitu alat bernama alat heat exchanger. Apa sih heat exchanger itu? Heat exchanger itu alat yang berfungsi untuk membedakan perpindahan panas tanpa mencampurkan dua fluida, yaitu antara fluida panas dan fluida untuk pendingin. Dan biasanya juga alat heat exchanger itu terdapat di dunia seperti dunia industri. Oke, dalam dunia industri sendiri, heat exchanger itu digunakan sebagai proses pendinginan, pemanasan, atau juga dia bisa untuk penghematan energi di dunia industri tersebut. Nah, contohnya itu seperti AC, di AC atau di pembangkit listrik, hingga industri makanan pun dia memakai heat exchanger. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari prototipe heat exchanger ini ya. Nah, pertama itu di sini ada penampungan air panas. Terus ada penampungan air dingin. Terus ada pipa untuk selnya untuk sebagai perpindahan panas. Terus ada rangkanya, ada pompa juga di sini. Terus di sini ada juga pemanasnya. Nah, di dalam sini tuh gak cuma pipa aja ya, tetapi ada coil untuk perpindahan panasnya. Nah, untuk prinsip kerja sendiri yaitu di air yang di sini dialirkan sini, terus sama pompa ini didistribusikan ke coil dalam sini. Nah, bentuk coil di dalam sini yaitu bentuknya spiral. Kenapa spiral? Agar perpindahan panasnya itu lebih stabil dan lebih didinginkan, soalnya air panas ini nanti outputnya menjadi air dingin, makanya dibuat spiral agar lebih cepat dingin. Terus sudah itu pompa ini mengalirkan air ke dalam pipa. Nah, air yang di pipa ini itu mendinginkan coil. Nah, coil kan dari sini kan air panas masuk ke coil. Masuk coil itu masih panas. Nah, gimana caranya output dari coil ini itu biar dingin. Nah, caranya itu air dingin di sini itu berperan untuk mendinginkan. Jadi tolong permisi Mas Dina. Ya. Air kan spiral gini. Air itu lewat untuk mendinginkan pipa tembaga secara kontinu, secara terus menerus. Makanya dari sini air masuk, terus keluar lagi ke sini. Nah, kembali lagi. Itu sistem yang kita pakai di sini tuh closed loop, jadi berulang terus. Air dingin itu masuk ke sini, terus kembali lagi ke penampungan air dingin. Yang panasnya juga kita buat closed loop juga. Oke, di sini langsung saja kita akan simulasikan dari alat kita ya, langsung saja. Bisa kita lihat teman-teman yang sudah dijelaskan Mas Dava tadi bahwa airnya di sini tuh bersuhu 35, sekian derajat ya teman-teman. Nah, sedangkan suhu di air nih 28, sekian derajat. Nah, langsung saja kita simulasikan ya teman-teman. Bisa kita nyalakan pompanya dulu, terus kita nyalakan pemanas juga pompa. Ini kita pakai cek untuk suhu air yang telah kita setelah proses. Bisa dilihat suhu yang tadinya sekitar 34-an ya Mas, 34 derajat, setelah mengalami proses perpindahan panas suhunya turun menjadi
harga 15.000. Dan untuk gimana airnya keluar ini dibor sendiri sama teman-teman, dibor secara tanpa menggunakan jasa orang lain. Terus ini kita menggunakan pipa terus selang tahan panas, karena kalau tidak memakai selang tahan panas nantinya pas di sini fluida yang sangat panas bisa lelehin kalau nggak pakai lidah. Oke, sini saya akan menjelaskan gimana perakitan dari sebuah alat ini dan range harga yang dibutuhkan untuk membuat satu alat ini. Pertama itu di sini ada panci. Nah, panci ini kita beli di bekasan atau di lowakan. Terus kita lubangi sendiri menggunakan bor. Terus kita sambungin sama nozzle atau keran yang menggunakan bahan kuningan tembaga. Karena kalau memakai bahannya plastik akan ditakutkan meleleh. Terus di sini ada selang tahan panas. Fungsinya juga untuk agar tidak meleleh saat dialiri air yang sangat panas. Terus di sini ada pompa. Di sini juga ada pompa tahan panas dengan resistance 50 sampai 60 derajat Celcius atau bahkan lebih. Dengan debitnya 1.500 liter per jam. Terus di sini ada rangkanya untuk menopang semua dari alat ini. Itu dengan harga besinya itu 57.000, dan untuk perakitannya kita bikinnya itu bikin sendiri. Kita rakit sendiri dengan cara ini besinya dipotong, terus kita las, kita cat. Terus di sini ada PSU 12 volt 5 ampere. Kenapa kita pakai 5 ampere? Karena daya ini kita hitungkan dulu berapa, terus kita pakai PSU berapa. Soalnya kalau tidak dihitungkan nantinya menimbulkan rugi, dan alat yang PSU yang sudah dibeli nanti kalau pakai jadi beli lagi, malah membuat pemborosan uang. Terus ada kabel dis buat merapikan kabel-kabel. Nah, di sini juga itu ada pemanasnya ya. Coba zoom mas. Oke, pemanas ini bisa memanaskan air sampai 50 derajat Celcius. Terus ada lagi pipa ini. Nah, ini pipa PVC kita juga cari di barang-barang bekas biar kita menghemat budget. Terus di dalam sini ada koil tembaga yang dibentuk spiral dengan harga 1 meternya itu 30.000. Terus ini ada keran juga. Nah, keran ini kita beli dengan harga 50.000. Kita ini beli kerannya itu beli keran dengan panjang biasa aja karena cukup dengan suhunya air yang sini, yaitu suhu normal air dingin. Terus ada selang lagi yang menuju ke sini dari output sini. Selang ini kita beli dengan harga 6.000 karena menurut tim saya, kelompok saya ini sudah sangat cukup untuk mengalirkan air. Oh ya, selang ini kita beli di harga 1 meternya itu 11.000 ya. Terus ini ada pompa celup dengan tegangan 220 VAC. Nah, kami beli itu dengan harga 60.000-an. Yang debitnya itu 1.500 liter per jam. Selang ini juga kita beli dengan harga 7.000. Kita beli 2 meteran. Terus ada
kabel buntung untuk mensuplai tegangan dari 220 menuju ke PSU. Kita beli dengan harga 9.000. Terus kabel-kabel ini kita beli dengan harga 3.000-an per warnanya, itu warna merah sama warna hitam, itu 6.000. Udah bos beli. Untuk penghitungan cara bersuplai ini kan kita pakai 5 ampere 12 volt. Nah, dari beban dari PSU ini yaitu pemanas sama motor. Nah, motor ini kalau tidak salah itu dengan ampernya itu 1 ampere, sedangkan ini itu 3 amperan. Jadi masih memungkinkan untuk pakai PSU yang di sini. Oke, sekian.